In Memoriam Bom Teroris Sibolga. 1 tahun Bom Teroris Sibolga. Kota Sibolga, 12 Maret 2019. Sejak pagi hari, kehidupan kota dan warga berjalan biasa. Aktivitas masyarakat pun berjalan normal. Lalu lintas, masyarakat, para pedagang, penarik beca, PNS, para guru, anak sekolah memulai kegiatan dan kesibukan masing-masing. Deru mesin kendaraan menerpa pendengaran, campur baur jadi satu, berpacu dengan waktu. Sampai tengah hari 12 Maret, suasana kota kecil Sibolga di pesisir barat Sumatera Utara, sebuah kota dengan catatan sejarah panjang, dikenal aman, damai, sangat majemuk dan multi etnis, kota penuh toleransi dan persaudaraan yang berbilang kaum ini masih berjalan normal. Lewat tengah hari, sekira pukul 13, dari media sosial tersebar info ada ledakan bom di salah satu kawasan pemukiman padat penduduk. Antara percaya tak percaya, info tersebut semakin meluas. Orang-orang menduga itu bom ikan yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan di laut. Simpang siur isu di masyarakat dan media sosial yang semula dianggap canda ternyata benar adanya. Bom di kota Sibolga, dan dalam waktu singkat kabar itu menyebar melampaui batas kota. Dalam tempo singkat, akhirnya masyarakat pun meluruk tempat kejadian ledakan bom tersebut. Jalan Cendrawasih lingkungan 3, Gang Serumpun, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga, Sambas. Sontak bagai pasar raya, masyarakat dari berbagai penjuru kota datang menuju satu arah tempat diduga ditemukannya bom. Di lokasi kejadian, masyarakat yang penasaran ingin tahu merangsek mendekati lokasi. Aparat kepolisian rupanya sudah duluan ada di lokasi dan mengamankan masyarakat yang penasaran. Dari info yang beredar di tempat kejadian, disebutkan bom itu adalah milik teroris. Teroris. Di kota Sibolga yang dikenal aman, ada teroris? Benar,
teroris yang disebutkan berafiliasi dengan teroris dunia, ISIS. Sore hari sekira pukul 17, Kapolda Sumatera Utara dari Medan tiba di Sibolga. Pemilik dan perakit bom adalah pasangan suami istri yang sejak lama rupanya sudah menjadi target Densus 88 anti teroris. Si suami adalah warga setempat, dikenal bernama Upang, yang memang warga asli di lingkungan itu dan banyak terkait hubungan keluarga dari orang tuanya. Upang belakangan dikenal sebagai Abu Hamzah di kelompok teroris ISIS ini. Awalnya hanyalah seorang montir listrik. Namun setelah menikah dengan istrinya Solimah yang asal Lampung, merantau ke Jawa, dan dia mampu merakit bom. Rupanya pasangan suami istri ini sudah menjadi target tim anti-teror setelah sebelumnya kelompok teroris Lampung digerebek oleh tim Densus 88. Ledakan bom pada siang hari itu ternyata dilakukan oleh Solimah, istri Abu Hamzah, ketika aparat polisi mendekati rumah bersama seorang keluarga Abu Hamzah dan juga kepala lingkungan setempat dengan maksud melakukan mediasi. Namun, ketika mendorong pintu rumah untuk dibuka, pada saat itulah terjadi ledakan. Ketiganya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Saya minta kepada seluruh warga jauh-jauhlah dari lokasi ini karena seperti disampaikan Bapak Wali Kota, kami sayang sama Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada korban dari masyarakat yang tidak bersalah. Cukup dia saja yang menjadi korban. Jadi sama-sama kita menjaga, sama-sama kita bekerja sama. Kita serahkan sama petugas yang sedang bekerja langsung dari Jakarta agar selesai, karena di dalam sana masih banyak tertanam bahan-bahan produk yang masih diduga masih aktif. Setelah ledakan bom pada siang hari itu, warga yang tinggal berdekatan dengan rumah tempat ledakan bom diserukan oleh aparat untuk segera keluar dan meninggalkan rumah, karena diduga masih ada bom lain di rumah pelaku terduga teroris bersama seorang anak mereka. Suasana semakin mencekam. Pasangan teroris ini rupanya kembali ke Sibolga dan ternyata memang sudah ada kelompok jaringan mereka. Bersama Upang atau Abu Hamzah, beberapa orang yang disebut pengikut dan penyandang dana ikut ditangkap aparat kepolisian dari lokasi lain di kota ini. Salah seorangnya, Ameng, yang diciduk aparat dari rumahnya di Jalan Sisingamangaraja. Suasana mencekam terus berlangsung sampai menjelang malam. Masyarakat terus berdatangan ke sekitar lokasi dan warga yang dalam radius 200 meter dievakuasi menjauh dari rumah pelaku peledakan bom. Kepada Umar Abu agar dapat menyerahkan diri ke Masjid Al-Mursin di Jalan Cendrawasih Sibolga atas perhatian daripada. Upaya mediasi pun dilakukan agar istri Upang menyerahkan diri.
Imbauan dan permintaan aparat kepolisian, tokoh masyarakat dilakukan melalui pengeras suara Masjid Al-Mukhlisin yang terletak tidak jauh dari lokasi rumah Abu Hamzah. Bahkan, rekaman suara Abu Hamzah yang sudah duluan ditangkap dan ditahan di Mako Polres Sibolga diperdengarkan untuk membujuk istrinya agar menyerah. Namun Solimah bergeming, malah sempat berteriak menuduh suaminya sebagai pengkhianat. Lakukan pengembangan dari hasil penangkapan yang dilakukan di Lampung 2 hari yang lalu. Ini ada masih jaringan dengan kelompok ISIS dan disinyalir bahwa ada pelaku yang ada di wilayah Sibolga. Oleh karena itu kegiatan pengembangan dari penangkapan yang dilakukan di Lampung dilakukan penangkapan di sini. Waktu terus berjalan, orang-orang semakin padat di jalur jalan Cendrawasih yang akhirnya diblokir dari keluar masuk kendaraan. Kejadian siang hari itu sudah menjadi berita nasional di berbagai media, dan sampai malam 12 Maret belum ada tanda-tanda untuk menyerah dari pelaku teror. Ruas jalan Cendrawasih berubah bagai pasar malam. Tak henti-hentinya masyarakat datang dan pergi silih berganti ingin menyaksikan. Awak media pun aktif mencari dan menggali informasi untuk secepatnya menjadi berita. Solimah, istri Abu Hamzah, tetap bertahan dalam rumah bersama seorang anaknya sekira 10 tahun. Agaknya, konsep perjuangan radikal ISIS benar-benar sudah tercekok terlalu dalam bagi pelaku teror Sibolga ini. Tujuan mereka memang membuka perang terhadap ideologi Pancasila, menggantikannya dengan ideologi asing yang mereka ikuti. Sementara itu, berbagai tanggapan dan komentar masyarakat pun semakin meramaikan jagat maya media sosial. Lewat tengah malam, ada dugaan aparat Densus 88 akan melakukan penggerebekan saat menjelang subuh Rabu 13 Maret. Namun, tanpa diduga sebelumnya, sekira pukul 2 tengah malam itulah terdengar 2 kali ledakan bom yang dahsyat. Bumi bergoncang dan orang-orang di sekitar tempat kejadian lari berhamburan menyelamatkan diri. Benar, Solimah, istri Abu Hamzah, yang meledakkan bom yang lebih besar daya ledaknya, sekaligus meledakkan diri bersama anaknya juga, maka disebutlah bom bunuh diri. Ganti.
Pagi hari 13 Maret 2019, barulah jelas terlihat kondisi di tempat kejadian. Ratusan rumah dalam radius 200 meter hancur, rontok, luluh lantak. Ada pula yang rata dengan tanah. Evakuasi dilakukan. Benar, Solimah bunuh diri bersama anaknya. Jasadnya yang hangus terbakar dilarikan ke rumah sakit daerah FL Tobing Sibolga. Masyarakat sekitar lokasi histeris pula melihat rumah yang sudah hancur berantakan, harta benda tak terselamatkan karena sejak sore kemarin warga sudah dievakuasi untuk meninggalkan rumah. Sumpah serapah pun terdengar dari warga terdampak bom, seperti dasar teroris, mau mati saja bikin susah, rumah orang dihancurkan. Sudah mati kau, masuk surganya kau, dan berbagai ucapan dengan nada yang intinya tidak suka dengan aksi teroris seperti ini. Kondisi pun berganti. Posko bencana bom teroris dibuka. Pendataan warga terdampak bom didata. Rumah yang rusak dan hancur termasuk rumah ibadah dicatat. Demikianlah, pejabat pun datang menyampaikan rasa duka. Wali Kota Sibolga, Bupati Tapanuli Tengah, anggota DPRD, Gubernur, dan bahkan Presiden Joko Widodo langsung menyaksikan lokasi kejadian bom Sibolga. Begitu sebagian orang menyebutnya. Tentu dengan maksud mengkondisikan rehabilitasi warga dan tempat tinggal mereka. Akhirnya, tayangan ini bukan bermaksud mengusik luka dan duka warga terdampak bom. Namun, pengalaman adalah guru terbaik. Kejadian aksi bom teroris sudah berulang kali terjadi di tanah air. Dan tentu mengambil korban tidak cuma masyarakat, aparat, namun juga korban mati konyol si teroris. Perang dengan teroris sepertinya belum berhenti, walau kelompok-kelompok teroris terus dibasmi. Namun, kewaspadaan harus tetap terjaga agar faham radikalisme tidak mendapat tempat di bumi negara Kesatuan Republik Indonesia. Abu Hamzah dan Solimah, pelaku bom Sibolga, adalah sosok anak negeri yang terkontaminasi ideologi radikal. Akhirnya melabelkan diri sebagai sosok pejuang radikalisme, seakan dia bukan orang negeri ini yang para leluhurnya, juga orang tua dan sanak saudara keluarganya lahir di Indonesia. Dugaan Abu Hamzah adalah seorang perakit bom bayaran pun terbukti. Diketahui pasca ledakan bom di Jalan Cendrawasih Sibolga, di bekas rumahnya ditemukan beberapa bom lagi yang disimpan dengan menanamnya di tanah di bawah kolong rumah. Koleksi bom Abu Hamzah akhirnya diledakkan oleh tim Densus 88. Sempat drone kita, Ron. Sempat drone kita, Ron. Thank you.
Belakangan terungkap pula, Solimah memang sudah terpapar dan terdoktrin dengan keras oleh kelompok jaringan teroris dunia ISIS. Atau dalam kontainer, seperti itu yang rekan-rekan sudah saksikan. Tadi atas pertimbangan keamanan daripada tim yang Cibom yang akan melaksanakan tugas disposal, dilaporkan bahwa apabila dilakukan disposal terhadap yang kontainer maupun yang tabung gas ini dikhawatirkan membahayakan. Di samping itu ada laporan dari mereka bahwa kemarin kita sampaikan bahwa bahan apabila dicampurkan itu hampir 300 kilo. Ternyata laporan dari tim yang melakukan pemeriksaan dan uji laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan ternyata sudah bahan jadi. Jadi tim akan melakukan pemusnahan secara khusus di tempat yang khusus karena itu barang dengan yang cuma 3 kilo aja seperti itu, apalagi kalau 300 kilo. Karena itu nanti penempatan dan pelaksanaan disposal akan dilaksanakan di tempat yang lebih aman. Ya intinya setelah kita ungkap ternyata banyak barang bukti kita temukan di sini. Mudah-mudahan dari sini kita akan bisa kembangkan pelaku-pelaku yang lain. Saya yakin tim Densus 88 profesional untuk mengungkap jaringan ini berikutnya. Ya, oke ya. Ya. 1 tahun berlalu, kondisi rumah warga terdampak bom sudah dibangun kembali, meskipun masih ada yang belum selesai total. Berbagai bentuk sumbangan dan bantuan diterima warga terdampak bom. Bantuan dari pemerintah daerah, Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah pusat. Sesuai besar kecilnya kerusakan rumah warga, antara 5 sampai 25 juta rupiah. Dan Bang, kami meminta kalau dia secepatnya datang bantuan pada rumahnya hancur itu Bang, kemarin. Jadi sini kami sudah cukup lama Bang menunggu-nunggu. Dan kami ya Bang tengoklah kami kebanyakan yang lainnya di sini. Harapan kami kepada pemerintah dan juga bantuan para aparat negara lah kan, kami minta secepatnya lah Bang dibantu ke pembangunan rumah. Jadi biasanya gini lah, kami kan seorang pekerja buruh kasar ya kan, ya, sementara selama ini kami yang kena dampak bom ini kan nggak tentu lagi kerja lagi, penghasilan pun tidak ada lagi yang apa kan. Jadi kami minta permohonan, ya selama ini kan ada yang iming-imingnya ada bantuan, nyatanya bantuan itu nggak ada, kayak yang nol semua. Entah kemana bantuan itu ditujukan. Jadi kami bukan mengharap, cuma ada janji-janji itu yang kami abaikan sekarang ini. Jadi janji itu nggak sempat sampai kami, entah sama apa sasarannya nggak tahu kita kan. Jadi kami kok minta bantuan kok ada yang dibilang nanti bantuan turunkan, ya jelas-jelas ya sama yang ditujukan sama yang orang dampak kena bom. Jadi supaya kami jangan ketunggu-tungguan. Jadi bom ini kan juga pas 1 tahun dampak kena bom ini. Cuma kami minta tolonglah pemerintah setempat, perhatikanlah kami, tolonglah bantu. Jangan istilahnya kami ini diapakan juga kayak gini lagi. Jangan lagi ada terjadi yang serupa yang ke depannya. Mudah-mudahan kami aman, nggak ada rasanya resah masyarakat, jangan membuat susah gitu kan, kecemasan ataupun jadi apa, hancurlah satu kampung gitu kan karena bencana ini gitulah. Satu buat ulah, satu kampung habis, satu masyarakat pun enggak tenang gitu kan. Mudah-mudahan jangan ada lagi yang seperti itulah. Masih ada lagi rasa trauma, masih ada rasa takut, masih itu apa namanya enggak tenang gitu. Awak pun di sini kan seperti apa namanya itu udah sunyi, udah banyak yang
yang tetangga yang enggak seperti dulu lagi gitu kan, udah banyak pindah, udah banyak enggak apa gitu, enggak itu lagi awak, enggak itu lagi awak apa, enggak sama-sama lagi seperti yang semula. Kalau bisa jangan terjadi lagi bomnya, jangan ada lagi bom kan. Warga-warga ini harus memperhatikan tetangga supaya bisa saling mengenal apa kerjanya, supaya bisa kita mengenal tetangga itu. Hari ini setahun lalu, bom teroris Sibolga. Ingatan boleh lupa, namun kejadian bom teroris Sibolga sejatinya telah tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa, khususnya warga kota Sibolga yang merasakan langsung dampak buruk dari perlakuan teror yang mengancam keselamatan orang. Seluruh jaringan teroris Sibolga sudah diringkus, termasuk yang tinggal di daerah lain di Sumatera Utara dan sudah dalam proses menjalani hukuman. Sibolga, kota kecil yang memiliki sejarah panjang ratusan tahun lalu, sejak masa kolonial sampai basis revolusi fisik, mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semoga bom teroris Sibolga 12 Maret 2019 adalah yang pertama dan terakhir terjadi di kota yang dijuluki Sibolga Nauli atau Sibolga yang indah, Nagari Badusana atau negeri persaudaraan dan negeri berbilang kaum. Kota yang aman, rukun damai, hidup dalam persaudaraan multi etnis. Inilah ungkapan yang tepat disampaikan. Merah putihmu adalah merah putihku. Indonesiaku adalah Indonesiamu. NKRI, harga mati. Edi Prambudi, Tim Liputan Produksi dan Dokumentasi N2S TV, Sibolga.